Jadi pada video kali ini kami membuat seperti aplikasi di mana bisa digunakan di mobile juga, dan juga untuk melihat kayak misalnya intensitas cahaya, dan juga untuk melihat suhu dan kelembaban. Nah, kami ada juga fitur yang kami tambahkan, yaitu sensor jarak. Jadi ketika misalnya cahayanya gelap, sensor jarak akan nyala, lalu ada buzzer juga kalau bisa terdeteksi sesuatu pada jarak tersebut. Jadi pada pertama-tama kami membuat si database dulu terlebih dahulu. Di sini ada dua tabel, yaitu DHT dan LDR. DHT ini untuk menyimpan data dari si suhu tersebut, termasuk waktu, suhu dan juga kelembaban. Kemudian untuk LDR di sini untuk menyimpan waktu dan juga intensitas cahaya. Lalu berikutnya ini adalah untuk rancangan kami. Jadi di sini ada untuk ini server yang pertama. Jadi server pertama ini ada 2 buah lampu dan juga 1 buah sensor DHT 11. Jadi sini untuk server yang pertama, server yang kedua tadi itu yang database sebelumnya. Jadi itu server pertama. Di sensor ini bakal untuk dibuat sebagai pengecekan. Jadi berikutnya ketika ada si kliennya ingin mengirimkan data ke server yang kedua, itu database, harus melalui server yang pertama dulu. Jadi kalau server yang pertama ini lampunya nyala, maka si kliennya bisa mengirimkan data ke database-nya. Berikutnya kita ke kliennya. Nah, di sini ada MCU yang kedua. Nah, di sini untuk yang kliennya, di sini ada untuk sensor LDR-nya, lalu ada sensor jaraknya juga, dan juga sensor buzzer-nya juga. Buzzer-nya. Sorry. Nah, jadi pada klien ini nanti akan coba mengirimkan si hasil LDR-nya tuh ke yang server 2. Tetapi sebelum mengirim ke server 2, akan melakukan pengecekan ke server pertama dulu. Nah, kalau di server pertama kedua lampunya nyala, maka diperbolehkan untuk masuk ke server yang kedua, seperti itu, yaitu masuk ke database. Lalu berikutnya untuk kodenya. Nah, di sini untuk yang kode server yang pertama. Nah, di sini ada ya untuk DHT-nya, data PHTP, lalu yang include untuk library-nya, boleh di settingan dari DHT-nya. Boleh ini masih kayak buat WiFi password-nya juga. Kemudian ini untuk LED pin-nya, lalu si value 1 keduanya. Nah, ini juga masih untuk yang point yang handle root-nya. Ini untuk yang serial print, yang temperatur, dan juga humidity. Lalu itu ada handle on, itu tombol on, handle off, itu tombol off juga. Jadi ini digunakan untuk pada aplikasi mobile. Jadi ada handle on mobile juga. Nah, ini untuk yang mengirimkan HTML yang akan dikirim ke si servernya, seperti itu. Ini untuk handle off mobile untuk mematikan mobile juga. Nah, ini untuk ngecek si LED-nya apakah dua LED-nya on atau off. Jadi untuk setup bagian awalnya ada serial begitu 9600. Kemudian itu ada DHT begini juga. Nah, ini untuk pin mode, pengaturan pin mode-nya sama digital light-nya juga. Yang awalnya dua-duanya low, itu artinya dua-duanya mati. Lalu untuk bagian connecting ke wifi-nya. Lalu ini kalau wifi-nya sudah berhasil terhubung, maka akan munculkan si IP address-nya juga. Ini untuk routing page ke halaman dari si yang sudah dibuat tadi, yang akan digunakan di aplikasi mobile juga. Nah, kemudian itu kalau yang di loop-nya yang akan digunakan berulang-ulang tersebut, yaitu akan mengecek temperatur dan humidity. Dan juga kalau misalnya pengecekannya ada gagal, akan memunculkan fail to read DHT sensor. Awalnya ini disetting awalnya 00. Nah, di sini terlihat juga bekas dari serial monitornya juga. Nah, kemudian untuk yang kliennya, nah ini untuk yang kliennya. Di awalnya juga masih sama, yang define light sensor pin untuk LDR, lalu trick pin dan echo pin untuk sensor jarak, kemudian juga buzzer untuk yang sensor buzzer. Nah, juga ini untuk include ISP-nya masih kayak library-nya biasa. Nah, ini untuk yang masih password-nya. Nah, ini untuk ada 2 server,
karena kliennya kan begini ke dua server. Yang pertama itu server pertama yaitu yang ada sensor si DHT-nya, kemudian ada yang server kedua ini untuk yang di database-nya. Ini ada API-nya juga. Nah itu cek LED untuk mengecek apakah LED-nya on atau off. Kalau on berarti bisa lanjut ke server yang kedua seperti itu. Lalu untuk file setup-nya ada serial begin 9600, kemudian ada wifi begini juga, kemudian ada untuk yang connectivity wifi-nya untuk serial print-nya. Lalu ada pinboardnya sendiri untuk trigger, echo dan juga buzzer-nya. Nah ini ada untuk void loop, ada void loop-nya juga untuk mengecek apakah sudah tersambung ke server 1 atau belum. Nah kalau misalnya udah sambung ke server 1, nanti akan dilihat apakah si kedua lampunya nyala atau tidak gitu. Ini untuk respon dari servernya bakal mengirimkan time out kali satu tersedia kalau kali satunya tidak aktif seperti itu. Nah, itu menampilkan semua data yang diterima di servernya. Lalu ini untuk masuk sambung ke server yang kedua yaitu ya database, masih kurang lebih masih seperti sama, cuman beda si ide aja, bagian kontennya aja seperti itu. Dan juga untuk available-nya itu kalau misalnya juga tidak terhubung ke server manapun. Nah ini untuk pengecekan untuk jika si lampunya itu di atas 500 berarti kan gelap gitu ya. Nah, kalau terdeteksi cahayanya gelap maka sensor jaraknya akan jalan. Nah ketika jalan akan dicek lagi, akan keluar tuh jaraknya berapa. Nah, akan dicek lagi jika jaraknya itu dekat kayak bisa kurang dari 30 cm maka akan membunyikan buzzer selama 3 detik, yang kemudian buzzer akan mati. Lalu akan dari 500 milisecond kemudian akan berulang-ulang. Nah berikutnya untuk dari aplikasi mobile sendiri. Nah ini untuk tampilan aplikasi mobile kami menggunakan MIT App Inventor. Nah di sini ada untuk kedua screen. Screen pertama itu untuk menampilkan hasil-hasilnya ya juga berupa teks, dan juga untuk monitoring dan mengontrol. Jadi kayak untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, dan juga untuk menampilkan kayak temperatur, suhu, humidity, keadaan LED-nya apakah nyala atau mati, dan juga intensitas cahaya. Nah kemudian juga ada untuk masukkan API address-nya juga dan API-nya. Kemudian ini untuk blocks-nya, dan di sini untuk bagian yang kodenya, bagian kode dari si tampilan aplikasi mobile tersebut. Jadi kayak ada bagian belakangnya untuk sambung ke webnya seperti itu. Ya. Lalu ada lagi sih yang halaman screen kedua, tapi kita coba dulu aja ya untuk screen yang pertama. Jadi sebelumnya kita masuk dulu. Nah di sini terlihat sudah nyala lampunya. Jadi kalau dimatikan, nah lampunya mati kan, maka muncul di sini respon IoT-nya, LED-nya off, bahkan datanya humidity-nya 40, temperaturnya 24 derajat, terlihat lampu juga off. Kalau kita onin, maka lampunya akan menyala. Kemudian ini bisa digigit API respon juga, ini terlihat kayak history yang sudah sebelum-sebelumnya LDR-nya kapan terdeteksi. Dan juga ini intensitasnya berapa, 327 ini waktunya, dan juga ini intensitas cahayanya. Nah pertama kali kita offin dulu terlebih dahulu. Nah untuk sensor jaraknya kita settingkan, karena kalau misalnya lampunya mati si sensor jaraknya tidak akan berjalan. Nah kalau kita lihat dari di sininya di serial monitor, coba kita hadang dulu itu ya si sensor jaraknya. Nah itu kan ada objek kan, lalu kita lihat di sini, kita tunggu dulu terlebih dahulu. Nah kan tidak keluar tuh si jaraknya berapa seperti itu, karena ini masih lampunya dalam keadaan off. Nah jadi lanjutan yang tadi ya, jadi kalau misalnya dihadang tadi, coba dihadang. Nah, terus kan lampunya kan terang nih keadaannya sekarang. Nah, maka si buzzernya nggak akan jalan, dan juga si jaraknya nggak akan keluar. Coba kita tunggu dikit lagi sampai keluar berikutnya. Nah, oke, bad. Nah, jaraknya nggak keluar. Jadi sekian dari kami, terima kasih.